Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Semoga segala rahmatnya selalu tercurah kepada kita semua. Selawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Penghulu segala nabi, pemberi segala syafaat, dan penunjuk jalan kebenaran. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Selamat datang kembali di channel saya, Sang Motivator Jalanan. Terima kasih sudah mampir. Terima kasih juga udah subscribe, udah like, udah komen, and udah share. Dan bagi yang baru mampir, seperti biasa jangan lupa untuk subscribe channel ini dan klik tanda lonceng untuk menyaksikan video-video bermanfaat lainnya di channel ini. Sekali lagi terima kasih, selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Kali ini saya akan berbicara tentang syarat-syarat dan cara agar doa cepat terkabul. Pada prinsipnya, aturan main dan prosedur dalam berdoa adalah kita terlebih dahulu melaksanakan kewajiban-kewajiban dan perintah yang dipikulkan kepada kita sebagai syaratnya. Dan baru setelah itu, kita memohon dan meminta hak kita kepada Allah. Kita harus sadar bahwa apa yang diwajibkan dan diperintahkan Allah kepada kita adalah merupakan manifestasi dari rezekinya juga. Karena tanpa aturan dan hukum tersebut, kehidupan manusia menjadi amburadul, seperti kehidupan dunia binatang yang hidup di hutan rimba belantara. Apapun kewajiban dan perintah itu pasti demi kepentingan dan kebutuhan kita sendiri. Di dalamnya mengandung mukjizat, tujuan, hikmah, dan manfaat yang besar bagi kita dan merembet ke semua makhluk ciptaannya. Itulah sebabnya mengapa Al-Quran sangat tegas dalam hal ini. Barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah menganiaya dirinya sendiri. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 229. Dalam konteks berdoa, ayat ini bisa dipahami bahwa jika kita mengabaikan syarat-syarat yang semestinya kita lakukan dalam berdoa, maka berarti kita telah mempermainkan dan merusak permintaan atau doa serta cita-cita kita sendiri. Kita berarti tidak serius. Kita dalam berdoa cuma bermain-main saja alias sia-sia belaka. Mengapa demikian? Karena syarat-syarat tersebut berbanding lurus dengan janji Allah. Yang pasti, Allah akan senantiasa memenuhi janjinya, yaitu mengabulkan semua permintaan hambanya, baik yang sangat khusus yang sedang menjadi hajat kita saat ini, apalagi yang bersifat umum, jika syarat-syaratnya dilaksanakan secara maksimal, baik dan benar terlebih dahulu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang artinya, "Dan Tuhanmu berkata, berdoalah kepadaku, pasti akan aku kabulkan bagimu permintaan itu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri, tidak mau beribadah kepadaku, akan masuk neraka dalam keadaan hina dina." Al-Quran Surat Al-Mu'min ayat 60.
Dan dalam ayat lain, Allah juga berfirman, "Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran." Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 186. Kemudian dalam sebuah hadis disebutkan bahwa siapa yang tidak mau berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah akan murka kepadanya. Hadis riwayat Tirmizi. Dalam video ini tidak akan dikupas secara mendetail tentang aturan main atau prosedur dalam berdoa, karena sudah sangat banyak buku maupun video-video yang membahas tentang hal tersebut secara terperinci dan detail. Secara umum, ada minimal 4 hal yang harus diperhatikan berkaitan dengan aturan main dalam berdoa menurut Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW, yakni yang pertama, faktor-faktor yang membuat doa tidak terkabul. Beberapa faktor yang menghalangi terkabulnya doa ialah: 1. Doa tersebut tidak disenangi oleh Allah karena mengandung maksiat dan permusuhan di dalamnya. 2. Hati yang lemah dan tidak menghadapkan diri sepenuhnya kepada Allah ketika sedang berdoa. 3. Memakan makanan yang haram, berbuat kezoliman dan maksiat sehingga dosa-dosa itu menutupi hati mereka. 4. Berlebihan dalam berdoa, berteriak serta meratap dengan keras. Dan yang kelima, berdoa memohon keburukan bagi orang lain. Selanjutnya, syarat-syarat terkabulnya doa. Adapun syarat-syarat terkabulnya doa adalah: 1. Makan makanan yang halal dan baik. 2. Tidak terburu-buru minta dikabulkan. 3. Tidak pamer atau ria. 4. Berdoa bukan menyangkut dosa dan memutuskan tali silaturahmi. 5. Berprasangka baik kepada Allah. Selanjutnya, adab dalam berdoa. Adapun adab dalam berdoa adalah sebagai berikut. Dianjurkan berwudu terlebih dahulu, menghadap kiblat, mengangkat kedua tangan ketika berdoa dan mengusap wajah ketika selesai berdoa. Diawali dengan mengucapkan hamdalah dan sholawat. Khusyuk, merendahkan diri di hadapan Allah dengan suara yang lembut. Dinyatakan sendiri atau langsung, yakin akan dikabulkan dan konsentrasi penuh atau tidak lalai. Mengulang-ulang doa minimal sebanyak 3 kali. Berdoa dengan menggunakan salah satu atau beberapa kalimat Asmaul Husna. Mengakhiri doa dengan selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, waktu dan kondisi dikabulkannya doa. Ada waktu tertentu agar doa bisa terkabul dengan cepat, yakni waktu antara azan dan iqamah, sesudah sholat fardu, sepertiga malam yang akhir, pada malam Lailatul Qadar, pada bulan Ramadan, pada malam atau hari Jumat, waktu khotib naik mimbar pada sholat Jumat sampai selesai sholat Jumat.
pada hari Arafah bagi yang menunaikan ibadah haji, setelah melempar jumroh, dan di waktu lapang. Sedangkan kondisi-kondisi tertentu agar doa cepat terkabul ialah ketika sujud akhir di setiap sholat, ketika terbangun di malam hari seraya mengucapkan kalimat tauhid, ketika berpuasa, ketika bepergian dengan tujuan yang baik, ketika dizolimi, ketika berjihad di jalan Allah, dan ketika dalam majelis-majelis zikir. Dan itulah syarat-syarat agar doa cepat terkabul. Semoga hal ini bisa membantu siapapun yang ingin agar doa-doanya cepat terkabul. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Salam sukses untuk Anda semua dan jangan lupa berbagi hari ini. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.